Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salafis salihina fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisna'i ay hada babul istisna'i, adapun ini itu bab menjelaskan tentang istisna. Wa huruful istisna, adapun beberapa huruf istisna, huruf yang digunakan untuk mengecualikan, iku samaniyatun, ada 8. Wahia utai samaniyah iku illa, lafal illa, wa khairu dan khairu, wa siwan dan suwan, wa suwan dan suwan, wa sawaun dan sawaun, wa khola dan khola, wa ada dan ada, wa hasya dan hasya. Ada 8 huruf istisna. Ketentuannya di bawah ini. Fal mustasna moko utawi lafal yang dikecualikan bi illa, dengan menggunakan illa, iku yunsobu dinasobkan opo mustasna bi illa, dibaca nasab. Lafal setelah illa harus dibaca nasab. Kalau gimana? Ada ketentuannya. Idza kana, ketika ada opo al kalamu kalam, ikut taman, kalam yang tam sempurna, mujaban tur, kalam yang positif. Mujab itu kalimat yang positif. Kalau seandainya kalamnya tam dan mujab, maka harus dibaca nasab. Tam itu berarti menyebutkan mustasna minhu, sesuatu yang dikecualikan. Mujab itu berarti harus positif kalimatnya, bukan negatif ya. Seperti apa contohnya? Nahwu koma al-qaumu illa zaidan. Seperti lafal koma al-qaumu illa zaidan. Koma berdiri sapa al-qaumu kaum, illa zaidan kecuali zaid. Nah, illa ini adalah perabot istisna ya, alat untuk mengecualikan. Lah, sebelum illa dia menyebutkan mustasna minhu al-qaum. Berarti kalamnya tam. Nah, terus kalamnya juga bukan kalimat negatif. Koma berdiri. Kalau negatif berarti tidak berdiri. Ya, kalau berdiri berarti positif. Nah, itu kalamnya tam mujab. Ketika menggunakan illa, maka setelah illa harus dibaca nasab. Dibaca nasab menjadi mustasna ya. Illa zaidan, kecuali zaid. Wa kharaja, dan keluar sapa annasu menusa. Illa amrun, kecuali Umar. Sama ini ya, kalamnya tam mujab, setelah illa harus nasab. Itu yang pertama ya, ketentuan pertama. Kalau kalamnya tam mujab, maka wajib dibaca nasab lafal setelah istisna illa. Wa ingkana, yang kedua, kalau seandainya ada opo al kalamu kalam, iku manfian, kalam yang nafi atau kalimat negatif, tamantur sempurna. Sempurna berarti menyebutkan mustamizu. Maka kalau seperti itu jawabannya in, jaza, maka boleh fihi, di dalam istisna ingkana al kalamu manfian taman, di dalam istisna yang kalam yang tam yang manfi, opo sing boleh al badalu badal, wan nasbu dan nasab alal istisna, sebagai istisna. Kalau seandainya kalamnya tam tapi manfi ya, sempurna menyebutkan mustasna minhu, tapi kalimatnya negatif, maka boleh dua wajah. Boleh dibaca badal, boleh menjadi badal. Jadi tergantung modal minhunya, irobnya apa. Kalau rofa berarti rofa, kalau nasab berarti nasab, kalau jar berarti jar. Bisa nasab bisa jar karena mengikuti nanti modal minhunya. Bisa juga menjadi istisna dibaca nasab. Nah, dibaca nasab jadi istisna. Ada dua wajah kalau seandainya kalamnya tam tapi manfi, negatif. Contohnya nahu utawi contoh nahu koma utawi contoh seperti lafal koma, ma koma al qaumu illa zaidun illa zaidan. Boleh zaidun, boleh zaidan. Makoma tidak berdiri. Nah, berarti kalimat negatif ya, berarti manfi. Makoma tidak berdiri sapa al qaumu kaum. Nah, ini menyebutkan mustasna minhu, berarti tam terus manfi. Illa zaidun, kecuali zaid, wa illa zaidan, kecuali zaid. Boleh illa zaidun, boleh illa zaidan. Kalau illa zaidun berarti menjadi badal dari kaumu. Nah, kalau kaumu rafa berarti illa zaidun. Kalau menjadi istisna maka illa zaidan. Nah, boleh dua aja. Lalu ketentuan yang ketiga menggunakan istisna ilah ya, karena mengecualikan menggunakan ilah ada tidak ketentuan. Yang mana tadi kalau kalamnya tam mujab maka dia harus dibaca nasab. Kalau kalamnya tam manfi maka dia boleh nasab, boleh badal. Yang ketiga, wa ingkana, kalau seandainya ada apa al kalamu kalam ikun nakisan nakis. Nakis itu berarti kebalikannya tam, tidak menyebutkan mustasna minhu ya. Kalau kalamnya tidak menyebutkan mustasna minhu atau nakis, berarti pasti manfi ya, pasti negatif.
Nah, ini cuma satu negatif. Kalau nakis maka pasti negatif. Jawabnya in kana maka ada opo mustasnanya isim yang dikecualikan iku ala hasabil awamili atas dasar perhitungan ngawil-ngamil atau tuntutan dari ngamil-ngamilnya. Contohnya, maka kalau istisnanya kalam yang nakis tidak menyebutkan musaminhu, maka tergantung dia posisi jadi apa. Contohnya, makoma, ini makoma berarti kalamnya manfi dan dia tidak ada mustasaminhu, manfi nakis. Makoma tidak berdiri sopo ila zaitun, karena ila zaitun menjadi sopo maka fa'il rofa sopo ila zaitun. Wama dorobtu dan tidak memukul sopo saya illa zaidan kecuali ing zaid. Maka seolah-olah ilahnya tidak berfungsi seolah-olah. Wama maror dan tidak lewat siapa saya illa bi zaidin kecuali ketemu dengan zaid. Nah, kemasukan bab berarti zaidin. Nah, itu seolah-olah ilahnya tidak berfungsi kalau kalamnya nakis. Itu ada 3 ketentuan ketika mengecualikan dengan ilah. Lalu selanjutnya wal mustasna utai lafal yang dikecualikan bi khairi dengan lafal khairi wasiwan wasuwan wasawain dan siwan suwan sawain iku majrurun wajib dibaca jar la khairu tidak selain jar. Nah, kalau istisna akan dengan khair ya siwan suwan sawa maka dia harus dibaca jar semua. Misalkan qomal qomu khairu zaidin. Nah, setelah khair itu wajib dibaca jar. Ini lebih simpel ya. Kalau mengecualikan dengan khair, siwan, suwan, sawain. Wal mustasna utawi mustasna isim yang dikecualikan bi khola. Lalu selanjutnya dengan khola wa ada dan ada wa khasa dan hasa iku ya juzu boleh opo nazbuhu nasobe mustasna isim yang dikecualikan wa ya jarruhu dan jernya mustasna. Kalau mengecualikan dengan khola ada hasa, ini alat istisna yang tiga terakhir. Ini setelah khola ada hasa boleh nasab, boleh jer. Kalau nasab setelahnya nasab berarti khola diberlakukan sebagai fiil karena khola ada hasa 3 ini ada yang berpenat itu fiil, ada yang berpenat itu huruf jer. Kalau setelahnya dibaca nasab setelah khola berarti khola ada hasa dianggap sebagai fiil. Kalau setelahnya dibaca jar maka khola ada hasa dianggap sebagai huruf jar. Padahal kita contohnya ikut nahwu qoma alqamu khola zaidan wa zaidin. Boleh khola zaidan, boleh khola zaidin. Qoma berdiri, siapa alqamu qaum khola zaidan, khola liyani sopo qaim orang yang berdiri zaidan ing zaid. Nah, jadi maf'ul bih. Jadi dia fiil dan menyimpan failnya yaitu isim failnya koma ya, isim fail dari koma. Sopo al-qaim zaidan ing zaid wa zaidin dan ing dan khola zaidin ya. Kalau diberlakukan juga huruf jar berarti khola zaidin. Boleh khola zaidan, boleh khola zaidin. Wa ada amron wa amrin. Ini maknanya sama ya, khola ngeliyani atau selain. Wa hasa bakron wa bakrin, ini juga sama, boleh hasa bakron, boleh hasa bakrin. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari susunan kalimahnya babul istisna'i. Babu adalah khobar dari mubtada mahdhuf takdiru hada babu. Babu juga mudhaf ke lafal istisna'i. Istisna'i mudhaf ilaih dengan kasrah. Wa khuruful istisna'i thamaniyatun. Wa khurufuni mubtada rafa dengan dhammah jama' takdir ya. Lalu dia mudhaf juga ke al istisna'i mudhaf ilaih dengan kasrah. Thamaniyatun khobar rafa dengan dhammah. Wa hiya mubtada lagi rafa secara mahal saja illa khobar rafa sama mahal juga karena ilah mabni ini. Wa ghairu ini ngataf ke ilah mahal rafa jadi dia rafa. Wa ghairu siwan suwan ini muqaddar ya, rafanya muqaddar, suwan juga muqaddar, sawaun ini rafa ngikuti lafal mahalnya ilah. Wa khola wa ada khasa ini mabni ya, huruf juga mabni, fi'il juga mabni, khola ada asa mabni. Tapi mahalnya mahal rafa mengikuti mahalnya ilah. Fal mustasna ini mubtada rafa dengan dhammah yang muqaddar bi illah, bi harfu jar illah majrur sama hal illah karena illah mabni juga. Iku ini khobarnya yunsabu khobar jumlah fi'liyah fi'il mudhari mabni majhul. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali kepada mustasna. Idza
idza dzarfiyah syartiyah kana fi'il madhi mabni fathah, al-kalamu fa'ilnya atau isimnya kana rafa dengan dhammah, taman khobarnya kana yang pertama nasab dengan fathah, mujaban khobarnya kana yang kedua nasab dengan fathah. Jawabnya idza sudah maktub, sudah terketahui. Nahwu koma, ini sudah khobar dari mubtada mahdhuf, takdiru wa dzalika nahwu koma. Jadi koma adalah mudhof ilaih dari nahwu, mahalnya jar. Tapi secara lafal koma ini fil madhi mabni fathah, al-qamu fa'ilnya rafa dengan dhammah, illa zaidan istisna menggunakan illa, kalamnya tam mujab, maka setelah illa wajib dibaca nasab. Wa kharaja an-nasu ila amrun, ini sama ya, kharaja fil madhi mabni fathah, an-nasu fa'ilnya, illa amrun istisna menggunakan illa. Ini amrun adalah mustasnanya, isim yang dikecualikan. Amrun dibaca nasab karena karena mustasnanya menggunakan illa dan kalamnya tam tur mujab. Wa in kana in syartiyah, nanti jawabnya tapi jawabnya di belakang ada. Kana fi'il madhi mabni fathah, al-kalamu fa'ilnya atau isimnya kana rafa dengan dhammah, manfiyan khobar dari kana nasab dengan fathah yang pertama, khobar yang pertama, taman khabar yang kedua nasab dengan fathah juga, jaza jawabnya in. Jaza jadi jaza ini mahal jazm ya, karena jawabnya in syartiyah menjazmkan fi'il syarat dan jawabnya karena juga iya, karena mahal jazm walaupun secara lafal karena mabni fathah. Jaza fi'il madhi mabni fathah, fa'ilnya nanti di belakang, fihi fi harfu jar, him majrur sama hal al-badalu fa'il dari jaza, rafa dengan dhammah, wa nasbu ataf ke badalu sama-sama rafa dengan dhammah, alal istisna'i ala harfu jar al-istisna'i majrur karena masukkan ngala. Nahwu ma qoma al-qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Nahwu adalah khobar dari mubtada mahdhuf, takdiruhu wa dzalika nahwu ma qoma. Jadi nahwu mudhaf ke lafal ma qoma ila akhirih, mahal nasab ma koma ya. Secara lafal koma ini makna nafi yang menafikan kalam ya, nafikan fi'il madhi yang tadinya koma berdiri kemasukan ma menjadi ma koma tidak berdiri. Ya, al-qamu adalah fa'ilnya dari koma fi'il madhi mabni fathah, qamu fa'il rafa dengan dhammah, illa zaidun ini istisna, adat istisna. Nah, setelah illa ini boleh nasab boleh rafa karena jatuh setelah kalam yang tam dan manfi. Boleh illa zaidun, boleh illa zaidan. Wa in kana, ini in syartiyah, kana fil madhi mabni fathah, al kalamu fa'ilnya atau isimnya kana rafa dengan dhammah, naqisan khobarnya kana nasab dengan fathah. Jawabnya in ya, kana ini majzum secara mahal, majzum karena jawabnya in. Jadi secara lafal dia kana fi'il madhi mabni fathah, fa'ilnya dan mustatir, huwa kembali kepada kalam istisna yang kalam tam, kalam nakis. Ala hasabil awamili, ala ini khobar dari kana ya, khobarnya kana mahal nasab, tapi secara lafal dia ala harfu jar, hasabi majrur karena masakan ala. Hasabi juga mudhaf, dimudhafkan ke lawal awamili, amali mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Nahwu ma qoma illa zaidun, ini nahwu adalah khobar dari mubtada mahdhuf, takdiru wa dzalika nahwu juga mudhaf ke lafal ma qoma ila akhirih. Secara lafal maqoma ini fi'il madhi kemasukan makna nafiyah bermakna tidak berdiri. Fi'il madhi mabni fathah, fa'ilnya illa zaidun, ini menjadi fa'il ya, illanya seolah-olah tidak berfungsi untuk mengirobi, tidak berfungsi merubah irob ya, tapi dia hanya berfungsi untuk karena sebelumnya kaumnya manfi atau negatif, kesanggupan ilah menjadi positif, maqoma illa zaidun, berarti yang berdiri hanya Zaid. Menjadi positif nanti kalamnya itu, karena maqoma dikasih ilah. Wa ma darabtu illa zaidan. Ini juga madorabtu, ini kalamnya manfi juga nakis, tidak menyebutkan musamminhu, maka setelah ilah dia tergantung ngambil sebelumnya, karena sebelumnya fi'il fa'il berarti membutuhkan maf'ul bih, tadi zaidan ya menjadi maf'ul bih. Wa mamarartu illa bi zaidin, ini juga ya, mamarartu fi'il madhi kemasukan manafiyah mabni sukun fil madhinya karena kemasukan tu dhamir mutaharrik rafi, sebagai fa'il mahrofa, illa bi zaidin, illa pengecualian, adat istinya karena kalamnya nakis tidak menyebutkan isim, maka lafaz setelah illa tergantung ngambilnya, kemasukan bi berarti bi zaidin.
Wal mustasna ini mubtada lagi rofa secara rofa dengan domah yang muqaddar bi ghairi bi harfu jar ghairi majrur wasiwan majrur mahal wasuwan majrur mahal sawain majrur iku majrur yang khobar dari mustasna khobar rofa dengan domah la ghairu ngatof ke majrurun sama-sama dibaca rofa. Hal mustasna mubtada rofa dengan domah yang muqaddar bi khola bi harfu jar khola majrur sama mahal wa ada majrur sama mahal wa hasa majrur sama mahal juga iku nih khobarnya mustasna khobar jumlah fi'liyah fi'il mudhari rofa karena sebid dari ngambil nasib wal jazim fa'ilnya nasbuhu fa'ilnya rofa dengan domah nasbu, lalu nasbu juga mudhaf ke dhamirhu mudhaf ilaih mahal jar wajruhu ngataf ke nasbuhu sama-sama rofa lalu dia mudhaf juga ke dhamirhu mudhaf ilaih mahal jar nahwu qoma alqamu khala zaidan wa zaidin nahwu adalah khobar dari mubtada mahdhuf takdiruhu wa dzalika Qoma ini secara lafal qoma fi'il madhi mani fathah al qawmu fa'ilnya lalu khola zaidan khola karena diberlakukan sebagai fi'il maka dia menyimpan fa'il dhamir mustatir huwa qaim kembali ke qaim ya zaidan maf'ul bih nasab dengan fathah wa zaidin ini khola zaidin kalau khola dijadikan kalimah huruf maka khola zaidin wa ada amron wa amrin ini ngataf ke khola zaidan zaidin ada amron amrin sama persis seperti khola zaidan zaidin wa khasa bakron wa bakrin ini juga sama persis seperti khola zaidan wa zaidin hasa ini kalau diperlakukan sebagai kalimat fi'il maka dia fi'il madhi mabni fathah muqaddar fa'ilnya dan mustatir kembali kepada qaim bakron maf'ul bih nasab dengan fathah wa bakrin ini berarti wa khasha bakrin hasa huruf jar mabni lalu bakrin majrur pada jar karena kemasukan hasa yang diperlakukan sebagai huruf jar. Wallahu alam bisawab. Lalu yang ketiga dari penjelasannya bab ini menjelaskan tentang istisna ya. Ini isim yang dibaca nasab yang ketujuh yaitu istisna. Ini untuk mengecualikan ya. Huruf-huruf istisna atau huruf-huruf yang digunakan untuk mengecualikan itu ada 8 jumlahnya semuanya. Illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, hasa. Ya, kalau illa sepakat kalimah huruf mabni. Ghairu, siwan, suwan, sawaun ini mu'rab semua. Ya, ini kalimah isim semua. Lalu khola, ada, hasa ini ada yang mengatakan kalimah fi'il, ada yang mengatakan kalimah huruf. Lafal khola, ada, hasa. Lalu ketentuan yang pertama menggunakan ilah ya. Dalam mengecualikan menggunakan ilah ini ada 3 ketentuan. Yang pertama, kalau mengecualikan menggunakan ilah dan kalamnya itu kalam yang tam dan mujab. Tam itu sempurna artinya menyebutkan mustasna minhu. Lalu mujab itu berarti kalimat yang positif. Maka setelah ilah wajib dibaca nasab. Contohnya qoma al-qaumu ila zaidan. Qoma al-qaumu ini kalamnya tam karena ada mustasna minhu qaum. Lalu kalamnya mujab artinya tidak negatif ya, berarti positif qoma qaumu berdiri. Maka illa zaidan wajib dibaca nasab setelah illa. Wa kharaja an-nasu illa amron. Amron wajib dibaca nasab. Itu ketentuan yang pertama. Kalau mengecualikan dengan illa kalamnya tam mujab maka wajib dibaca nasab ya, lafal istisnanya atau lafal yang satu setelah ilah. Yang kedua, kalau kalamnya tam tapi manfi. Tam itu menyebutkan mustasna minhu tapi kalamnya negatif. Contohnya maqoma al-qaumu illa zaidun illa zaidan ya. Maka boleh nasab menjadi istisna, boleh badal dari mustasna minhunya. Maqoma tidak berdiri sapa al-qaumu qaum illa zaidan. Kalau illa zaidan berarti menjadi mustasna. Kalau illa zaidun menjadi badal dari qaumu ya. Jadi kalau mengucapkan dengan illa terus kalamnya tam terus manfi sempurna ada mustasna minhunya tapi negatif kalamnya. Maqoma ada nafinya negatif, maka lafaz setelah illa boleh nasab, boleh badal. Yang terakhir kalau menggunakan illa ingkan al-kalamu nakisan, kalau kalamnya nakis artinya tidak ada mustasna minhu, maka lafal setelah ilah itu tergantung ngambilnya, tergantung lafal sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya fi'il maka setelahnya jadi fa'il. Kalau sebelumnya sudah fi'il fa'il maka setelahnya maf'ul bih nasab. Kalau sebelum ilah menuntut
ada huruf jernya, maka ya dibaca jer, tergantung amilnya, seolah-olah ilahnya seperti tidak ada gitu ya. Kalau kalamnya nakis tidak menyebutkan mustaminhu, contohnya makoma illa zaitun ya, illa zaitun, setelah illa itu dibaca rofa. Kenapa? Karena sebelumnya hanya ada fiil, maka il zaitun menjadi fa'ilnya. Wa ma darabtu illa zaitan. Nah, ini zaitan dibaca nasab. Kenapa? Karena sebelumnya sudah menyebutkan fi'il fa'il, tinggal maf'ul bih-nya saja, illa zaitan. Wa ma maratu illa bi zaidin, karena setelah sebelum zaid ada bi ya illa zaidin. Seolah-olah ilahnya tidak berpengaruh pada pengiroban. Ini kalau mengecualikan menggunakan ilah tapi kalamnya nakis, tidak menyebutkan mustaminhu. Dan kalam nakis pasti manfi ya. Tidak ditemukan kalam nakis mujab, tidak ada. Kalam yang tidak menyebutkan mustaminhu pasti berbobot negatif atau manfi. Itu 3 ketentuan mengucapkan menggunakan ilah. Lalu seterusnya wastasna bi ghairi wasiwan suwan sawa, ketika mengecualikan menggunakan ghair siwan suwan sawa, maka selafal setelah ghair siwan suwa wajib dibaca jar semua menjadi mudhof ilaih. Tidak boleh dibaca yang lain, hanya boleh dibaca jar semua. Bi ghairi ghairu zaidin, ghairu amrin. Pokoknya setelah ghair siwan suwa siwa amrin siwa zaidin, suwa zaidin suwa amrin, sawa zaidin sawa amrin. Nah, semuanya setelah sawa sawa ghairu siwan suwa, maka setelah itu harus dibaca jar menjadi mudhof ilaih. Dan lafal ghair ini bisa ghairi, bisa ghairo, bisa ghairu juga, bisa suwan, bisa suwa, suwu. Itu tergantung dari dia hukumnya seperti ilah tadi ya. Misalkan contohnya kalau ma koma, berarti ma koma, ma komal kaumu, berarti boleh ghairo, boleh ghairu ya. Karena tadi kalau kalam menggunakan ilah kon negatif tam terus negatif, boleh badal boleh nasab kan. Nah, ini lafal ghair siwan suwa ini diberlakukan seperti hukumnya ilah tadi ya. Ini agak bulat memang, tapi lafal setelah ghair siwan pasti jar. Nah, ghairnya ini dibaca nasab apa dibaca rofa, ini tergantung hukumnya seperti hanya posisi ilah pada ketentuan ilah. Kalau posisinya sebelum ghair itu kalamnya kalam yang tam dan mujab, maka pasti ghairo ya, harus nasab seperti ilahnya ya. Kalau kalamnya tam tapi manfi, maka boleh ghairo boleh ghairu. Nah, seperti itu hukum dari ghairu siwan suwan sawa. Lalu yang terakhir, ketika mengecualikan menggunakan khola ada hasa, maka lafal setelahnya boleh nasab boleh jar. Juzu nasbuhu wa jaruhu. Kalau lafal setelah khola dibaca nasab, maka dia kholanya diperlakukan sebagai kalimah fi'il. Karena khola ada yang mengatakan kalimah fi'il, ada yang mengatakan kalimah huruf. Koma al-qomu khola zaidan. Berarti setelah khola dibaca nasab, maka kholanya dianggap sebagai kalimah fi'il. Kalau khola zaidin, berarti kholanya dianggap sebagai huruf jar. Makanya khola zaidin majrur karena kemasukan huruf jar khola. Begitu juga ada berjudul hasya. 3 ini hukumnya sama, lafaz setelahnya bisa dibaca nasab, bisa dibaca jar. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.